Halo, selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita. Ini adalah kuliah kita pada setelah UTS ya. Setelah UTS kita akan pelajari mengenai analisis percepatan. Sebelumnya kita telah belajar tentang analisis kecepatan, baik dengan metode titik pul, metode komponen kecepatan, dan sebagainya. Kemudian metode grafis ya, dengan poligon kecepatan. Saat ini kita akan melangkah setelah kecepatan, berarti percepatan ya. Jadi posisi, kecepatan, percepatan. Oke ya. Oke. Oke, maka kecepatan dan percepatan. Pertama definisi dulu. Ya, kecepatan kan kita sudah pelajari ya. Jadi apabila ada suatu benda yang bergerak ya, dengan posisinya berubah terhadap waktu, maka di grafik ini misalnya ya, maka apabila dia kecepatannya konstan, maka dia perubahan posisi dibagi dengan perubahan kecepatan itu adalah konstan ya, maka dia kecepatannya konstan ya, delta S per delta T. Nah, jadi dia grafik dari posisi dan waktu itu adalah garis lurus seperti ini. Dari sini maka kita tahu bahwa kecepatan itu adalah delta S per delta T ya. Nah, kalau dia kita hitung dari suatu delta atau perubahan yang sangat kecil, maka biasanya kita secara matematika kita akan delta itu menjadi D ya. Jadi itu delta yang sangat kecil. Jadi kecepatan itu saat itu adalah ds per dt ya, itu adalah v ya, v velocity ya bahasa Inggris. Oke, berikutnya kalau posisinya dibagi dengan delta posisi, perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktunya itu berubah-ubah terus, maka itu namanya kecepatannya berubah ya. Kita lihat di sini dia grafiknya adalah parabola misalnya ya, seperti ini. Maka pada saat pertama ini adalah delta S per delta T seperti ini ya, besarnya bisa diperkirakan ya kalau delta S dibagi dengan delta T. Kemudian pada suatu saat yang lain dia delta S per delta T berubah, misalnya seperti ini, delta S-nya akan lebih besar misalnya, kemudian delta T-nya lebih kecil dibandingkan yang pertama. Nah, itu dia akan berubah-ubah terus berarti kecepatannya. Oke, maka per definisi maka karena kecepatannya berubah-ubah berarti ada perubahan kecepatan kan. Karena ada perubahan kecepatan maka ada dv per dt, itu adalah kecepatan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah a atau acceleration. Oke ya, berarti a itu adalah diferensial atau turunan kedua dari posisi ya. Karena kecepatan adalah turunan pertama dari posisi, maka percepatan adalah turunan kedua dari posisi. Jadi A sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat. Oke ya, itu adalah konsep dari kecepatan dan percepatan. Oke, kecepatan dan percepatan sudut. Ya, jadi ini salah satu karena kita sering berhubungan atau menghadapi suatu persoalan yang terjadi perubahan kecepatan sudut. Jadi dia putaran ya, jadi rotasi tapi terjadi perubahan kecepatan. Oke, jadi kecepatan dan percepatan sudut. Contohnya sebuah penghubung ya, batang ya, itu di mana terletak titik A dan B itu berada pada sudut theta ya, theta terhadap suatu garis referensi. Jadi ada suatu referensi, biasanya kita referensinya horizontal ya, garis horizontal ini yang garis putus-putus ini, garis semu ini adalah garis referensi, dia mempunyai theta, sudut theta. Kemudian tiba-tiba batang atau penghubung tersebut bergerak sehingga posisi titik A aksen, posisi titik A itu berada di A aksen dan posisi titik B itu ada di B aksen. Maka kalau kita lihat terjadi perubahan sudut ya. Jadi sebelumnya dia agak landai, dia menjadi lebih curam.
Jadi ini adalah perubahan sudutnya sebesar delta theta misalnya. Jadi ada perubahan sudut kecil sebesar delta theta. Maka d theta per dt itu adalah omega. Ya, jadi d theta per dt adalah omega. Jadi perubahan sudut ya terhadap waktu itu adalah kecepatan sudut kan, omega ya. Kemudian d omega per dt itu adalah sama dengan alfa. Ya, jadi kecepatannya juga diturunkan sekali lagi, itu adalah alfa atau percepatan sudut. Atau percepatan sudut adalah d kuadrat theta per dt kuadrat. Ya, ya jadi alfa itu adalah do omega per dt atau d kuadrat theta per dt kuadrat. Ini namanya percepatan sudut. Oke ya, jadi ada kecepatan linear dan percepatan linear, ada kecepatan dan percepatan sudut. Oke, untuk suatu benda yang berotasi, misalnya suatu benda ya, dia berotasi, suatu benda titik B itu pada suatu titik di sini ya, pada suatu titik B di sini dia berotasi terhadap O. Dia mempunyai radius R dari suatu O itu adalah titik pusat putar. Dia akan berputar terhadap O. Maka dia mempunyai kecepatan ya, kecepatan ininya, kecepatan namanya kecepatan tangensial ya. Kecepatan tangensial dia sebesar V dengan arah tegak lurus dari R ya, tegak lurus dari OB atau tegak lurus dari R. Kemudian apabila dia berputar seperti ini, dia akan terjadi perubahan sudut ya. Terus kecepatan V itu akan berubah ya, arahnya. Selain berubah besarnya, dia berubah arahnya ya, karena dia harus menjaga supaya tetap berputar terhadap O kan ya. Jadi dia akan mengubah arahnya ya, sehingga dia terhadap suatu titik O aksen ya, dia mempunyai radius R aksen ya. Terus dia berada di titik C, titik B menjadi titik C ya. Kemudian kecepatannya berubah kan, V plus delta V. Tapi selain kecepatannya berubah besarnya ya, ini kan V itu besarnya ya, V besarnya, tapi dia arahnya juga berubah, dia harus berubah. Maka harus ada suatu percepatan ya, harus ada sesuatu yang membuat dia tetap melingkari O ya. Itu namanya adalah percepatan normal, karena dia normal ya, normal yang berarah ke pusat putaran. Oke ya, jadi itu adalah konsep dari percepatan normal dan percepatan tangensial untuk suatu benda yang bergerak rotasi ya. Jadi karena selain dia berubah besar dari kecepatannya, arahnya juga berubah, sehingga untuk bisa menjaga arahnya, untuk bisa menjaga dia tetap berputar terhadap suatu titik pusat putaran, maka dia harus ada suatu percepatan yang arahnya ke pusat putaran. Itu namanya percepatan normal. Nah, kemudian kalau percepatan yang biasa ya, yang V ini, itu adalah percepatan tangensial. Ingat ya, jadi tangensial itu adalah tegak lurus dari radius. Kemudian percepatan normal itu adalah percepatan yang arahnya menuju ke titik pusat putaran. Oke, jadi sebuah titik dapat mengalami percepatan dalam arah normal, tangensial, atau dua-duanya. Jadi dia bisa mengalami percepatan arah normal, bisa terjadi tangensial, atau keduanya. Jika titik tersebut bergerak kurvilinear, jadi ini namanya kurvilinear ya, maka terdapat percepatan normal akibat perubahan arah dan dari kecepatan linearnya. Jika besar kecepatannya juga berubah, maka terjadi juga percepatan tangensial. Ya, jadi kalau arahnya berubah dari arah dari kecepatan linearnya berubah, maka dia terjadi percepatan normal ya. Tapi jika kecepatannya besarnya juga berubah, maka terjadi juga kecepatan namanya tangensial. Jadi kalau gerak rektilinear atau tadi relinear ya, rektilinear jadi lurus ya, seperti misalnya piston itu kan gerak lurus ya, itu dia tidak mengalami percepatan normal ya, karena arah kecepatan linearnya tidak berubah kan, terus saja lurus gitu misalnya. Jadi yang berubah hanya besar kecepatan linearnya ya, jadi dia nggak ada percepatan normal, dia cuma percepatan tangensial. Oke, percepatan relatif, kita meningkat ke percepatan relatif. Kita akan mempelajari tentang percepatan sebuah titik pada batang yang berputar terhadap satu titik pusat tetap dan radius konstan ya. Jadi kita titik pusatnya tetap ya di O2 nih, kalau di grafiknya di O2 ya, dia titik pusatnya tetap, dia akan terjadi di suatu bidang X ya, suatu bidang dua dimensi X ya, dia berputar.
yang di situ terhadap titik B di ujungnya. Maka apabila dia terjadi kecepatan sudut, ya, terhadap kecepatan sudut diputar terhadap O2 penghubung tersebut, maka omega 2 ada dapat suatu kecepatan sudut, dan misalnya dia terjadi percepatan sudut, ya, jadi dia awalnya dia pada suatu sudut theta, ya, dia terjadi kecepatan sudut dan terjadi percepatan sudut juga alfa, jadi omega terjadi, alfa terjadi, ya. Kalau mau dia nggak ada kecepatan sudut berarti alfanya 0 kan. Oke, maka maka kalau mau kita lihat terjadi untuk kecepatan titik B, ya, kecepatan titik B kita bisa proyeksikan ke X, ya, ke sumbu X, ya. Maka percepatan titik B dalam sumbu X, kecepatan titik B terhadap sumbu X di sumbu X, ya, kita proyeksikan sumbu X adalah karena dia kecepatan adalah R omega, ya, R omega, kecepatan ini, ya, kecepatan linear, ya, itu adalah R kali omega. Omega adalah kecepatan sudut, ya, R adalah radius dari penghubung tadi. Maka kalau kita proyeksikan ke sumbu X, maka karena dia ke kiri maka dia minus R omega sin theta, ya, karena kita proyeksikan ke sumbu X, ya. Jadi ini, ya, ini sebenarnya tegak lurus, ya, kita proyeksikan ke sumbu X maka dia menjadi R omega sin theta. Oke, maka apabila kita turunkan VB X tersebut, jadi dVB X per dt itu adalah minus R. Nah, ini kita harus turunkan terhadap omega dan kita harus turunkan terhadap sin theta. Karena apa? Omega berubah dan theta berubah. Jadi dua-duanya kita harus turunkan. Oke, sedangkan R-nya adalah tetap. Maka R tetap kita bawa keluar dari kurung minus R, jadi omega kita tetap dulu. Kemudian sin theta itu kita turunkan menjadi cos theta d theta per dt, kan. Oke, ya, karena kita turunkan sin dulu. Kemudian kita turun plus sin theta kita tetap. Sekarang kita turunkan d omega, berarti d omega per dt. Oke, ya, jadi cos theta d theta per dt tambah sin theta d omega per dt. Maka dVB X per dt itu adalah percepatan titik B dalam arah X atau AB, X di atasnya. Oke, itu adalah untuk X, ya, untuk percepatan dalam arah X. Jadi ini adalah ABX, adalah percepatan titik B dalam arah X. Oke, untuk Y, VBY adalah kita proyeksikan ke arah sumbu Y, ya. Nah, karena dia ke bawah, kan, karena dia sana, ya, ke arah sana, ya, ke arah sana, maka dia kecepatan titik B kalau kita proyeksikan ke Y adalah R omega kuadrat sin theta, ya. R omega cos theta. Kalau tadi sin theta, ini adalah R omega cos theta. Minus juga karena dia ke bawah. Kalau dia kiri minus, kalau bawah minus. Kalau atas plus, kalau kanan plus, ya, kalau mama dalam arah X, ya. Oke, maka minus R omega cos theta. Maka turunannya dVBY per dt adalah R, biasa R konstan. Kemudian omega cos sinus theta-nya diturunkan menjadi minus sinus, kan, minus sinus theta d theta per dt tambah, kemudian tetap cos theta-nya dikalikan dengan omeganya yang diturunin di omega per dt. Maka dVBY per dt itu adalah percepatan titik B dalam arah Y atau ABY. Oke, sedangkan d omega per dt itu adalah alfa, kan. Jadi perubahan tadi, kan, perubahan kecepatan sudut terhadap waktu itu adalah alfa atau percepatan sudut. Ya, jadi kita ingat d omega per dt adalah alfa, gitu, ya. Oke, maka kalau kita lanjutkan dari tadi, percepatan relatifnya tadi, kita lihat bahwa tadi, ya, kita ulang lagi, ya, dVBX per dt adalah minus R omega cos theta d theta per dt tambah sin theta d omega per dt. Atau dVBX sama dengan per dt sama dengan ABX. Maka ABX, ya, itu adalah ini, ya. Ini dikeluarin aja nih, minus R omega kuadrat cos theta dikurangi dengan R alpha, ya, kan,
sin theta. Karena apa? Karena d omega per dt adalah alfa ya. Jadi R alfa sin theta. Sedangkan dvby per dt adalah kecepatan titik B ya, dalam arah Y itu adalah ini ya, keluarin nih, minus R omega sin theta tambah R alfa karena dia dt omega dt, kemudian cos theta. D omega per dt kan alfa tadi ya. Ya, jadi ini adalah rumusnya. Ya, kita lihat ini arahnya. Ya. Kemudian kita lihat ini adalah R omega kuadrat sin theta. Nanti kita akan dapat nih. Ini adalah R omega kuadrat sin theta. Ya, di X dulu, sorry. Kalau di X itu adalah, ini adalah R omega kuadrat sin cos theta kan. Nah, untuk arah X kan, ini nih. Untuk arah X. Karena dia ke kiri jadi minus ya. Kemudian dia punya juga komponennya R alfa sin theta. Ya, ini adalah R alfa sin theta. Ya, ini R alfa sin theta. Ya, ya. Jadi ini adalah komponen percepatan normalnya, itu adalah R omega kuadrat, diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah komponen percepatan tangensialnya ya. Itu adalah R alfa yang tegak lurus ya, dengan penghubung R. Itu kalau diproyeksikan menjadi R alfa sin theta dan R alfa cos theta. Ini R alfa sin theta adalah minus jadinya ya. Oke, karena ke kiri ya. Oke, itu adalah komponen-komponen percepatan ya. Jadi ini percepatan normal, ini percepatan tangensial. Oke. Ya, itu karena d omega per dt itu adalah alfa kan. Oke, maka percepatan total AB itu adalah digabung ya, X dengan Y digabung secara vektor, jadi R omega cos theta tambah R omega kuadrat sin theta, jadi cos theta dengan sin theta tambahin aja. Kemudian ditambah R alfa sin theta tambah R alfa cos theta. Jadi ini adalah percepatan normal, ini adalah percepatan tangensial. Ya. Jadi AB itu adalah minus R omega kuadrat plus secara vektor dengan R alfa, atau kalau mau cari besarnya adalah akarnya, akar dari R omega kuadrat tambah R alfa kuadrat. Ya, jadi akar diakarin. Ini adalah besarnya. Total ya, besar total ya. Oke, secara vektor ini, secara besar ini. Oke. Berikutnya kita akan pelajari percepatan relatif dari dua titik pada sebuah batang. Contohnya, pada suatu batang atau penghubung, kita mempunyai dua buah titik A dan B. Ya, dia mempunyai sudut theta terhadap horizontal. Ya, kemudian mempunyai panjang R. Kemudian A itu terletak di koordinat sumbu X sebesar XA dan koordinat sumbu Y sebesar YA. Kemudian dia berputar dengan suatu kecepatan sudut omega dan percepatan sudut alfa. Maka kita bisa proyeksikan semua ini. Ya, ini adalah percepatan normalnya ya, kemudian diproyeksikan menjadi R omega kuadrat sin theta dan R omega kuadrat cos theta diproyeksikan ke Y dan X ya. Oke, kemudian percepatan tangensialnya juga diproyeksikan ke X menjadi R alfa sin theta dan ke Y menjadi R alfa cos theta. Ya, ini adalah AAX dan ini adalah AAY. Oke ya. Maka kita lihat di gambar sebelah kiri, maka posisi titik B, koordinat B ya, di sumbu X, XB itu adalah XA ditambahkan dengan R dikoskan ya, diproyeksikan ke sumbu X. Jadi R cos theta, YB sama dengan YA plus R sin theta ya, karena di sumbu Y diproyeksikannya. Kemudian maka kalau kita cari kecepatan B pada sumbu X, maka kita turunkan yang di atas ya. XA tambah R cos theta kita turunkan menjadi kecepatan A di sumbu X minus, ini turunan dari cos adalah min sin ya. Jadi min R omega sin theta. Oke. Ya, karena ada omega ya, Nah, kemudian kecepatan titik B
di sumbu Y, ya arah sumbu Y, sorry, itu adalah VAY, ya diturunin, tambah R cos theta menjadi R omega cos theta. Oke ya, jadi ini adalah kecepatan B dalam arah X dan dalam arah Y. Maka kita turunin lagi, satu kali lagi untuk mendapatkan percepatan kan. Jadi dvB per dt dalam arah X adalah, turunin lagi nih, VAX-nya ya, jadi dVAX per dt minus nih R omega ini yang tadi ya, kemudian yang dvBY juga sama, turunin yang tadi. Oke, maka ABX adalah kecepatan percepatan titik B dalam sumbu X itu adalah percepatan A ya dalam sumbu X dikurangi R omega kuadrat cos theta, omega adalah kecepatan sudut, dikurangi R alfa sin theta, alfa adalah percepatan sudut. Oke, kemudian kalau ABY dia adalah AAY ya, jadi ini percepatan titik B dalam arah Y itu adalah percepatan titik A dalam arah Y dikurangi dengan R omega kuadrat sin theta tambah R alfa cos theta. Ya. Kemudian karena percepatan titik B adalah percepatan titik B dalam arah X ditambahkan secara vektor dengan percepatan titik B dalam arah Y, maka AB adalah AX tambahkan secara vektor dengan AY ditambahkan dengan ditambahkan dengan R omega kuadrat cos theta tambahkan R omega kuadrat sin theta ya. Ini adalah apa nih? Ini adalah percepatan normal ya. Ditambahkan dengan R alfa cos theta tambah secara vektor ya dengan R alfa sin theta. Ini adalah percepatan tangensial. Oke. Jadi percepatan titik B adalah percepatan titik A ditambahkan dengan R omega kuadrat ditambahkan dengan R alfa. Atau percepatan titik B adalah percepatan titik A ditambahkan percepatan B terhadap A. Jadi ini adalah dua komponen ini adalah percepatan B terhadap A karena dia ada percepatan normal dan percepatan tangensial. Oke ya. Oke, itu adalah konsep dari percepatannya. Jadi percepatan itu ada dua, normal dan tangensial. Apabila dia bergerak terhadap suatu titik tetap, berputar terhadap suatu titik tetap. Oke. Kita ringkas saja ya, percepatan relatif dari dua titik pada sebuah batang. Saya ringkas saja, misalnya ada suatu batang seperti ini ya, kemudian percepatan A kita tahu bahwa arahnya seperti ini, kemudian omega kita tahu ada, alfa ada, berarti dia ya percepatan titik B normal ya, percepatan titik B terhadap A adalah R omega kuadrat, percepatan tangensial titik B terhadap A adalah R alfa, kemudian percepatan AA itu adalah arahnya seperti ini, maka AB adalah AA ditambah dengan R omega kuadrat ditambahkan R alfa. Oke, jadi AB sama dengan AA ditambahkan R itu adalah AB, panjang AB kan, BA omega kuadrat tambahkan dengan BA alfa. Sama aja ya, R itu adalah BA. Oke, berarti AB sama dengan AA ditambah AB terhadap A. Kemudian AB adalah AA ditambahkan dengan, nah ini kita bisa tuliskan juga sebagai VBA kuadrat per BA. V adalah kecepatan linearnya kan ya. V dari B terhadap A kan, VBA itu. Kuadrat dibagi dengan panjang BA tambah dengan BA alfa. Jadi AB adalah percepatan titik B adalah percepatan titik A ditambahkan dengan percepatan titik B terhadap A dalam arah normal ditambahkan dengan percepatan B terhadap A tangensial. Oke. Karena omega itu adalah VBA per BA, maka ini jadi ini bisa diganti VBA kuadrat per BA kan yang di sini. Oke, itu dia. Jadi ada normal, ada tangensial. Apabila dia punya alfa. Apabila dia nggak punya alfa, berarti cuma R omega kuadrat. Jadi nggak ada tangensialnya. Oke. Oke, R omega kuadrat itu adalah BA dikalikan dengan VBA kuadrat per BA sama dengan
ya, sama dengan VBA kuadrat per BA. Jadi ini untuk kita mencari bahwa dia R omega kuadrat adalah VBA kuadrat per BA. Oke, saya berikan ilustrasi di sini ya. Misalnya ada sebuah penghubung O2A ya, dia mempunyai sudut 20 derajat terhadap horizontal ya, kemudian panjangnya 15 cm, kemudian dia mempunyai percepatan A ya, itu A mempunyai percepatan 1000 meter per second kuadrat. Itu arah seperti itu, 30 derajat terhadap penghubung 2 ya. Persoalannya adalah tentukan besar kecepatan sudut dan percepatan sudut penghubung 2 di samping ini untuk posisi tersebut. Oke, kemudian kemana arah percepatan sudutnya? Kemudian berikutnya, dapatkah arah kecepatan sudut ditentukan dari data tersebut? Maka kita bisa cari bahwa percepatan titik A normal ya, itu adalah cos, kita coskan aja ya, cos 30 derajat kita proyeksikan ke batang, ke penghubung 2 ya, atau 1000 dikalikan dengan setengah akar 3 ya, cos 30 derajat 500 akar 3 itu adalah sama dengan R omega kuadrat kan, normal ya. Maka R omega kuadrat dikalikan dengan kemudian maka 500 akar 3 itu adalah 0,15 kali omega kuadrat, maka omega adalah 76 radian per second. Nah, kita bisa dapatkan omega. Kemudian percepatan A dalam arah tangensial adalah AA sin 30 derajat atau 1000 masukin kali setengah ya, itu adalah 500, itu sama dengan R alfa. Kemudian maka alfa itu kita dapatkan 3333 radian per second kuadrat. Nah, itu adalah ilustrasi sederhana. Berikutnya adalah percepatan latih dari titik pada sebuah batang. Aplikasi ya, sekarang aplikasi mekanisme piston ya, torak engkol. Oke, seperti biasa kita punya suatu torak engkol ya, ada penghubung 2, ada penghubung 3. Penghubung 2 adalah engkolnya, penghubung 3 adalah connecting rod atau batang penghubung, penghubung 4 adalah piston atau torak ya, berada di titik B. Kemudian ada engsel di titik A, kemudian engkolnya itu panjangnya R. Kemudian dia diputar dengan suatu kecepatan konstan omega 2 dengan arah searah jarum jam ya, konstan ya. Nah, berarti kalau dia kecepatan konstan berarti percepatan 0 kan ya, gitu aja kan. Kecepatan konstan berarti percepatannya 0, jadi nggak ada, berarti yang nggak ada adalah percepatan tangensial, nggak ada kan. Oke, sedangkan kemarin kita sudah dapat polikon kecepatan seperti itu ya. Jadi ini adalah kecepatan A ya, OV ke A ini adalah kecepatan A, panjangnya ini adalah besarnya ya, kemudian arahnya itu adalah arah dari vektor tersebut. Ini adalah tegak lurus dengan O2A ya, itu juga tegak lurus dengan engkol ya. Kemudian ini adalah kecepatan B terhadap A ya, arahnya tegak lurus dari AB. Kemudian ini adalah kecepatan B ya, arahnya lurus ya, karena pistonnya akan bolak-balik kiri kanan ya, ini adalah kecepatan B. Kemudian percepatan A itu adalah R omega 2 kuadrat tambah R alfa 2 ya. Bu, ada siapa tuh, Bu? Ya, jadi percepatan A itu adalah R omega kuadrat, R omega 2 kuadrat tambah R alfa 2. Jadi ini adalah percepatan normal, ini adalah percepatan tangensial ya, karena dia kecepatannya konstan ya, kecepatan konstan, alfa 2 sama dengan 0 ya, maka kita gambarkan di batang A ini adalah percepatannya adalah cuma ada percepatan normal karena cuma ada omega 2, nggak ada alfa 2 ya. Jadi AA adalah R omega 2 kuadrat ya, ini arahnya
ke sini dan besarnya seperti ini. Oke, kemudian kita gambarkan percepatan normal ya, percepatan normal dari B terhadap A, berarti dia sepanjang penghubung A kan. Oke, ini sepanjang penghubung A, dan dia harus ketemu dengan suatu dan dia ini adalah tangan sial ya, ini adalah percepatan tangan sial. Oke, percepatan tangan sialnya tuh dia tegak lurus terhadap penghubung 3 ya, 3. Kemudian ketemu, ini adalah percepatan dari torak. Kita tahu percepatan karena dia linear ya, karena dia cuma kiri kanan, maka dia cuma ada kecepatan tangan sial, cuma ada percepatan tangan sial. Oke, ya VBA kuadrat VBA bisa dapatkan dari sini kan, VBA nya ini, BA nya ini VBA, panjang garisnya ini sebagai VBA kan. Oke, ini adalah poligon percepatan ya, jadi ini adalah poligon percepatan, ini adalah percepatan B terhadap A normal, ini adalah percepatan B terhadap A tangan sial. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita detailkan untuk yang terjadi di penghubung 3 seperti ini. Jadi di penghubung 3 itu kita bisa anggap bahwa dia akan berputar terhadap suatu titik A ya. Ya, dia juga berputar kan terhadap titik A nya. B terhadap titik A, maka dia mempunyai percepatan normal VBA kuadrat per BBA, dan ini dia mempunyai percepatan tangan sial BA alfa 3 yang kita belum tahu besarnya ya, tapi arahnya kita tahu. Maka kita bisa cari dari sini. Maka kita dapatkan di sini adalah AA ya, karena dia cuma punya komponen normal. Kemudian BA-nya dia mempunyai komponen normal dan komponen tangan sial, ketemu dengan B yang hanya mempunyai komponen tangan sial. Oke ya, jadi AB adalah AA ditambahkan secara vektor dengan ABA. Oke ya. Ya, ini adalah arahnya ya, arahnya counterclockwise ya. Kita lihat dia adalah arah untuk seperti itu, maka dia arahnya adalah counterclockwise ya. Jadi apa namanya, berlawanan dengan jarum jam yang kalau kita lihat dari konstruksinya. Oke ya, ini adalah oke. Ini adalah kalau dia seperti itu ya, seperti dia counterclockwise ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Ya, jadi ini kalau dia counterclockwise seperti ini. Ya, dia counterclockwise seperti ini ya. Oke, maka AB adalah AA ditambahkan ABA. AB adalah AA ditambahkan ABA normal tambah ABA tangan sial. Atau AB adalah AA ditambahkan dengan BA panjang ya, panjang BA dikalikan dengan omega 3 ya. Kecepatan sudut penghubung 3 dikuadratkan ditambahkan dengan panjang BA dikalikan dengan percepatan sudut batang atau penghubung 3. Oke. Atau AB adalah AA ditambahkan dengan VBA kuadrat per BA. Ya, jadi kecepatan BA kita bisa karena dari poligon kecepatan kan tadi, ditambahkan dengan BA dikalikan dengan alfa 3. Ya, dimana alfa 3 adalah BA alfa 3 per BA. Jadi kita lihat dari BA alfa 3 tadi. Ini kan BA alfa 3 panjangnya berapa dibandingkan dengan BA dapat alfa 3. Ya, jadi kita bisa dapat percepatan sudut penghubung 3 berapa. Oke ya, ini adalah kecepatannya. Kemudian percepatan relatif dari dua titik pada sebuah batang. Maka misalnya ya, kita tinjau suatu titik C di penghubung 3. Di penghubung 3 ada titik C. Titik C terletaknya di sini. Oke, maka dia percepatan sudutnya dari C terhadap A itu kita bisa lihat itu adalah proporsional terhadap percepatan sudut titik B terhadap A. Ya, maka bila kita mau cari di C percepatannya, maka kita bisa lihat, kita ambil aja nih arahnya ke sini, berarti dia adalah proporsional ya, B ya, kecepatannya proporsional. Jadi yang paling ujung B ini kan pasti lebih gede ya percepatan normalnya, maka dia
kita ambil proporsional sesuai dengan panjangnya ini. Oke, kita ambil satu titik di sini, kita tarik ke sini, maka dia akan kita dapatkan di sini ada CA alfa 3 di BA alfa 3 yang paling panjang, kemudian CA alfa 3 lebih pendek sesuai dengan proporsi dari panjang AB, atau jadi AC adalah AA ditambahkan dengan VCA per CA kuadrat tambahkan dengan CA alfa 3. Ini ada poligon percepatan total apabila kita mau meninjau suatu titik C di penghubung 3. Ya, jadi AC itu adalah AA ditambahkan dengan VCA kuadrat per CA ditambahkan dengan CA alfa 3. Oke, nah, itu adalah contoh untuk mekanisme torak engkol ya, atau piston engkol. Berikutnya kita akan melangkah ke aplikasi yang lain, yaitu mekanisme 4 batang. Gimana kalau mekanisme 4 batang? Oke, kita saya punya suatu mekanisme 4 batang, ya seperti biasa, batang 2, batang 3, batang 4. Titik A, titik B adalah engsel, kemudian O2, O4 adalah apa namanya, fix ya, sambungan fix. Dia penghubung 2 berputar terhadap O2, penghubung 3 berputar terhadap A atau terhadap B, ya, penghubung 4 berputar terhadap O4. Oke, kemudian dia memiliki kemudian batang 2 diputar dengan kecepatan sudut omega 2, tapi terjadi percepatan sudut alfa 2 yang arahnya kebalikannya. Kalau mau omega 2 dia counterclockwise atau berlawan arah jauh jam, alfa 2 nya di sini dia arahnya searah jarum jam. Maka kemudian kita mempunyai suatu poligon kecepatan ya. Jadi ini adalah kecepatan A, ini adalah kecepatan B terhadap A, ini adalah kecepatan B ya. Logis ya semuanya kecepatannya. Maka AA itu adalah O2A omega kuadrat ya, O2A atau R ya, O2A kemudian omega 2 kuadrat. Ini adalah percepatan normal ditambahkan dengan percepatan sudut. Percepatan sudut adalah O2A juga, panjangnya berapa, kemudian alfa 2. Nah, alfa 2 ini arahnya berlawanan dengan alfa 2 dengan omega 2. Oke, jadi A. Kemudian percepatan B itu adalah percepatan A ya ditambahkan VBA per panjang BA kuadrat. Ini adalah normalnya ya, BA-nya apa, percepatan normal BA, kemudian ditambahkan dengan percepatan tangensial BA yaitu BA alfa 3. Oke ya, maka kita AB itu adalah besar dan arahnya tidak diketahui. Kita nggak tahu kan AB-nya besar dan arahnya. Kemudian AA itu besar dan arahnya diketahui. VBA kuadrat per BA arah dan besarnya diketahui. Tahu kan kita dari sini ya. BA ini arahnya segini, besarnya segini. BA alfa 3 itu hanya arahnya yang diketahui. Ya, maka di sini adalah karena dia arahnya ke sini, alfa 2, maka dia O2A alfa 2 ke arahnya ke sini, O2A omega 2 kuadrat itu arahnya ke sini, ya, AA-nya harusnya ke sini. Maka ini terus kemudian kalau kita lihat di batang 4, ini adalah arah dari percepatan normalnya VP kuadrat per BO4. Ini arah dari percepatan tangensialnya. Oke. Dari batang 4 kalau mau batang 4 isolasi, maka AB adalah BO4 omega 4 kuadrat tambahkan BO4 alfa 4. Ini adalah percepatan normal, ini adalah percepatan tangensial. Omega 4 itu adalah sama dengan VB per BO4 ya. Kita bisa lihat ini VB kan, VB per BO4, AB adalah VB kuadrat per BO4 tambah BO4 alfa 4 ya. Jadi VB kuadrat per BO4 ditambahkan dengan BO4 alfa 4 itu sama dengan AA, percepatan AA ditambahkan dengan VBA kuadrat per BA ditambahkan BA alfa 3 ya. Maka kita bisa gambarkan di sini ya. Kita bisa gambarkan ini ya. Bentar ya.
Oke, maka kita lihat caranya seperti apa satu-satu. Gambar AA dari OA ya, AA jadi percepatan titik A, berarti ada ya, ada percepatan normal dan percepatan tangensial. Oke, jadi AA totalnya itu adalah itu secara vektor. Kemudian gambar VBA kuadrat per BA, jadi percepatan normal B terhadap A. Gambar oke, di situ VBA kuadrat per BA. Kemudian gambar suatu garis XX yang tegak lurus garis BA, itu adalah percepatan tangensial ya dari BA. Nah, kita nggak tahu nih ya bahwa di arahnya situ, tapi besarnya kita nggak tahu. Kemudian maka AB itu harus, percepatan B itu harus mulai dari OA dan berakhir di suatu tempat sepanjang XX. Dia harus berakhir di suatu garis sepanjang XX. Oke, maka kemudian kita gambarkan VB kuadrat BO4 dari OA. Ya, karena kita kan mau cari percepatan normal ya dari B ya. Ya, percepatan dari normal dari B kita tahu ya, VB kuadrat per BO4 ya. Kemudian gambarkan garis YY tegak lurus BO4. Ya, arahnya pasti ke situ, YY. Ya kan, karena dia berimpit dengan penghubung 3 ya. Maka yang paling mungkin adalah AB harus mulai dari O dan berakhir di suatu titik sepanjang YY. Yang paling mungkin adalah titik B. Kita tarik. Ya, maka kita tarik situ. Oke, maka kita peroleh semua ya. Ya, itu adalah AB. Oke, ya itu adalah BA alfa 3. Oke, kita ketemu semua. Oke ya, jadi kita bisa ketemu semua dari analisis tersebut. Oke, kemudian kalau kita mau cari percepatan sudut penghubung 3 adalah BA alfa 3 per BA. Kalau percepatan sudut penghubung 4 adalah alfa 4 adalah BO4 alfa 4 per BO4. Ya, kita ketemu semua berarti. Oke. Maka kita bisa lihat poligon percepatannya ya. Ya. Oke. Oke. Itu adalah analisis percepatan ya. Jadi ya, ininya apa namanya, oke ya. Saya rasa itu udah cukup untuk kuliah ke-10 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu dalam kuliah berikutnya.